وأولئك هم المفلحون. صدق الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka untuk koordinasi tentang bantuan yang kita terima, yaitu melalui SPSN. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Pak Yai Jayadi. Saya atas nama orang baru PLT Kepala Kantor Kementerian Agama, katanya orang Jombang PLT itu jabat nilai ta'ala. Saya menyampaikan terima kasih dan senang hati beliau bisa hadir pada pertemuan kali ini, yang menyempatkan diri bisa berjumpa. Alhamdulillah, tadi atau kemarin beliau ini bersama saya ke Trenggalek karena ada audiensi dengan Komisi 8 sampai malam. Alhamdulillah beliau bisa nyari di Jombang ini di Hotel Bistro, dan alhamdulillah sehat paginya, luar biasa bisa sari dengan nyenyak. Maka saya sampaikan terima kasih atas kerawan panjenengan, dan juga saya terima kasih kerawan Bapak Kepala Bidang Kabid Penma Pak Samsuri beserta Ibu Hajah Umi yang juga bisa hadir pada pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih semuanya, teman-teman, bapak-bapak, ibu, kasih se-Jawa Timur, kasih Penma se-Jawa Timur yang mendapatkan atau ditempati kabupatennya untuk bantuan madrasah melalui SPSN ini. Termasuk saya terima kasih juga kepada Bapak Kepala Madrasah, KPA maupun pejabat pembuat komitmen yang bisa hadir di kota santri Kabupaten Jombang yang kita cintai, kabupaten yang terdiri dari Kecil dan Abang ini. Kita bersyukur Jawa Timur memiliki ketahanan pangan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur Jawa Timur memiliki ketahanan ekonomi yang luar biasa. Dan karenanya kita bersyukur pula ketika kemudian Jawa Timur mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Coba kita lihat dalam website pemerintah daerah. Jauh sebelum itu Menteri Agama memberikan apresiasi kepada pemerintah Jawa Timur terkait dengan tata cara penanggulangan COVID-19 yang berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. We are different. Kita beda memang Jawa Timur. Ketika provinsi-provinsi yang lain penanggulangan pandemi COVID-19 hanya semata-mata pendekatan saintifik, Jawa Timur enggak. Jawa Timur boleh pendekatan saintifik, pendekatan spiritual juga. Ini yang alhamdulillah kemudian mengalami pertumbuhan perkembangan yang sangat luar biasa. Ini yang saya kira kembali kami ingatkan bahwa mari kita optimalkan pemanfaatan dana SPSN ini, dan saya kira dana dipa-dipa yang lainnya, APBN yang lain yang masih ada dalam anggaran yang kita miliki.
mumpung masih ada waktu untuk kemudian kita mentasarufkan itu semuanya. Sekali lagi, belanja pemerintah menjadi penggerak utama untuk kemudian ekonomi nasional ini bisa kembali tumbuh dan berkembang dengan baik. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, yang berikutnya saya kira di kesempatan terbaik hari ini, mumpung ketemu dengan orang-orang hebat. Amin. Ini ada kasih madrasah, ada kepala madrasah. Saya ingin mengantarkan kepada framework pembelajaran 2030 yang disampaikan oleh di OECD. OECD itu adalah Organisasi for Economic and Cooperation Development. Jadi organisasi pengembangan kerjasama ekonomi yang Indonesia sedang berjuang untuk menjadi bagian dari OECD ini. Ternyata di halaman 3, saya hanya ingin menyampaikan di halaman 3 itu saja. Yang diharapkan oleh OECD terkait dengan pembelajaran ke depan dalam rangka menyongsong tahun 2020, ini kira-kira frameworknya semacam ini. Dan ini madrasah banget, Pak. Madrasah banget. Dari sisi apa? Kita memastikan bahwa ini adalah framework madrasah bangetnya itu. Kita bisa melihat bahwa ternyata untuk kemudian seseorang dinyatakan kompeten di bidangnya itu, dia harus memiliki 3 kapasitas. Kapasitas knowledge, kapasitas skill, dan sikap serta nilai. Ini capacity, personal capacity yang harus dimiliki oleh murid-murid kita pasca pembelajaran di madrasah-madrasah kita. Dari mana pengetahuan itu dibangun? Dari mana pengetahuan itu diperoleh? Tentu dari disiplinary. Kajian bidang-bidang studi yang diajarkan kita. Kita alhamdulillah bersyukur memiliki 400 tipe madrasah. Ada madrasah Keterampilan. Ada madrasah apa saja, Pak? Madrasah Keterampilan. yang pertama bukan literasi. Pertama itu madrasah literasi. Literasi. Akademi, itu maksudnya akademi bukan literasi. Madrasah akademi, madrasah keterampilan, madrasah Keagamaan. kemudian madrasah kejuruan. Kejuruan itu hanya sebatas luas sebetulnya. Hanya ada 2 di NTT dan di Manado, Sulawesi Utara. Jadi kita bersyukur mapping dari program-program studi yang ada di madrasah kita itu sudah terpetakan seperti itu. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa bukan hanya kita menggunakan kacamata kuda dalam hal disiplin pengetahuan yang kita kuasai, tapi relasi antara pengetahuan ini interdisipliner. Jadi kita membekali murid-murid kita ini tidak menggunakan kacamata kuda yang hanya tahu searah saja, tetapi juga kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dan ini kemudian kita rasakan ketika kita kuliah misalnya. Kenapa? Untuk program-program studi natural sciences itu juga diberi pengetahuan tentang humaniora, diberi pengetahuan tentang ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar. Dan kenapa pula untuk program-program studi ilmu sosial diberi pengayaan ilmu alamiah dasar? Ini agar potret tentang ontologi pengetahuan itu kira-kira komprehensif. Karena berbicara soal pengetahuan memang ada 3 pertanyaan dasar. Ada pertanyaan ontologi, ada pertanyaan epistemologi, dan ada pertanyaan aksiologi. Ontologi itu kira-kira pertanyaannya what is real? Yang nyata itu apa? Yang nyata itu apa? Kalau epistemologi pertanyaannya what is true? Yang benar itu seperti apa? Kalau aksiologi pertanyaannya what is good? Yang baik itu seperti apa? Nah, hal-hal yang semacam ini bagi kita di madrasah itu biasa. Penguatan-penguatan terkait dengan aspek-aspek aksiologinya itu tidak hanya berdasarkan norma, tetapi berangkat dari keyakinan keagamaan kita. Ini Kemudian tadi dasar-dasar epistemologi. Lalu kemudian prosedur,
Karena kita seringkali perhatian kita itu hanya pada hasil. Perhatian kita itu banyak seringkali terkonsentrasi pada hasil, bukan pada proses. Padahal bagi kita hasil itu adalah akibat dari adanya penyebab proses. Maka tugas kita pada satuan-satuan pendidikan itu tentu membuat banyak penyebab, sehingga kemudian hasilnya itu akibatnya akan muncul. Ini kausalitas. Tidak akan mungkin hasil itu mewujud kalau tidak ada sebab yang menyebabkan wujud itu bisa timbul. Ini soal tersebut. Kemudian yang berikutnya skill, saya kira kognitif dan metakognitif. Pengetahuan tentang sesuatu dan apa dibalik pengetahuan tentang sesuatu itu, ini penting. Satu hal yang kami sampaikan di forum yang baik pada hari ini, ada kebijakan yang perlu kemudian kita antisipasi, betapa misalnya BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, hari ini kebijakannya adalah mendekatkan kawasan industri dengan kawasan religi, mendekatkan kawasan industri dengan kawasan. Coba kita lihat di Gresik. Kenapa di Gresik? Karena di Gresik di situ ditopang oleh sejumlah pesantren-pesantren madrasah-madrasah yang besar. Kenapa di Kendal? Sama ceritanya. Di situ ada madrasah yang besar, ada pesantren. Dan di beberapa tempat yang lain di mana kemudian BKPM membangun proyek-proyek strategis itu selalu mendekatkan kawasan industri dengan kawasan religi. Nah, kita punya modalita di situ. Modalita dari kapasitas keagamaan murid-murid kita. Yang dengan kapasitas itu kemudian akan mengantarkan murid-murid kita, insya Allah dari sisi misalnya banistiknya, kejujurannya, itu insya Allah akan lebih baik dibandingkan dengan alumni-alumni yang lain. Nah, tren itu banyak diminati kepada madrasah kita. Karenanya lalu kalau kemudian kita lihat dalam survei yang dilakukan oleh BPS, ada perubahan tren siapa yang memasuki madrasah hari ini. Kalau 10 tahun yang lalu madrasah itu identik dengan masyarakat miskin, hari ini enggak. Hari ini enggak. Kelas menengah ke atas hari ini banyak berminat untuk memasukkan putra-putrinya ke madrasah-madrasah kita. Mari kita baca surah Al-Fatihah kepada para madrasah, mudah-mudahan keikhlasan para masyayikh, para mahasiswa madrasah ini benar-benar dapat menjadi amal jariah untuk beliau-beliau. Alhamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Bapak sekalian, dan mari kita buka acara ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.